إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Hukum kirim Al-Fatihah untuk Nabi SAW. Di antara prinsip yang perlu dipahami bahwa Nabi SAW mendapatkan pahala atas semua amal yang dilakukan umatnya. Karena beliaulah yang pertama kali mengajarkan amal itu kepada umat manusia. Kemudian turun-temurun diajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, hingga sampai ke kita. Dan manusia akan diberi pahala dari amal yang dia lakukan, dan amal orang lain yang mengikutinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Quran Surat Yasin, ayat 12. Ayat ini menjelaskan bahwa yang dicatat oleh Allah tidak hanya amal kita, tetapi juga dampak dan pengaruh dari amal kita. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Dalam hadis lain, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi SAW juga bersabda, yang artinya, siapa yang mengajarkan amal baik dalam Islam, lalu diikuti oleh orang generasi setelahnya, maka dicatat untuknya pahala seperti orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Semua ini menunjukkan bahwa setiap ibadah yang kita lakukan, Nabi SAW turut mendapatkan pahalanya. Baik kita hadiahkan ke beliau, maupun tidak kita hadiahkan. Hanya saja, ada yang perlu dipertimbangkan. Pertama, jika pahala itu tidak kita hadiahkan, maka pahala itu tetap menjadi milik kita. Dan Nabi SAW juga mendapatkannya. Kedua, jika pahala itu kita hadiahkan kepada Nabi SAW, maka pahala itu tidak bisa kita miliki. Karena itulah, para sahabat tidak melakukan ini, menghadiahkan pahala amal untuk Nabi SAW. Imaduddin Ibnul Athar, muridnya An-Nawawi pernah ditanya, bolehkah membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya untuk Nabi SAW? Adakah dalil praktek sahabat dalam masalah ini? Jawaban yang beliau sampaikan, membaca Al-Quran termasuk amal soleh yang sangat mulia. Akan tetapi, menghadiahkannya untuk Nabi SAW tidak pernah ada nukilan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan sebaliknya, selayaknya amalan ini dicegah, karena termasuk membebani diri yang tidak disyariatkan. Sementara pahala bacaan Al-Quran juga beliau dapatkan, disebabkan beliau yang pertama kali mensyariatkannya, dan semua amal umatnya juga sama. Kemudian juga dinyatakan oleh As-Sakhawi, murid Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ditanya tentang orang yang membaca Al-Quran. Lalu dia hadiahkan pahalanya untuk menambah kemuliaan Nabi SAW. Jawaban beliau, ini perbuatan bid'ah yang dibuat-buat oleh para pembaca Al-Quran generasi belakangan ini. Saya tidak mengetahui adanya ulama pendahulu untuk mereka dalam masalah ini. Syekhul Islam memiliki satu catatan dalam masalah ini, berjudul Ihda'us Thawab ilan Nabi SAW. Beliau menyimpulkan, tidak pernah ada amalan para sahabat bahwa mereka sholat, puasa, atau membaca Al-Quran, kemudian mereka hadiahkan untuk Nabi SAW. Mereka juga tidak bersedekah atau membebaskan budak atas nama Nabi SAW. Karena semua yang dilakukan kaum muslimin, beliau mendapatkan pahala seperti pahala amal mereka, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Meskipun ada juga ulama yang membolehkan. Mereka berdalil dengan praktek Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah umroh atas nama Nabi SAW. Namun riwayat ini tidak jelas dan dinilai lemah oleh para ulama. Di antara yang membolehkannya adalah Al-Buhuti, salah seorang ulama Hambali. Beliau mengatakan, semua ibadah yang dilakukan muslim dan dia hadiahkan semua pahalanya atau sebagiannya, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat kepada muslim yang lain, baik masih hidup atau sudah mati, hukumnya boleh dan bisa bermanfaat bagi penerima, sampai pun untuk Rasulullah SAW. Hanya saja, pendapat ini tidak tepat.
karena tidak didukung dalil atau praktek para sahabat di masa silam. Sementara mereka sangat mencintai Nabi SAW, namun mereka tidak menghadiahkan amalnya untuk Nabi SAW. Demikian, Allahu a'lam.